Halimah izin bertanya, Iman. Iya, silakan. Pertanyaannya, kalau ada hadis yang dinyatakan maudhu oleh para periwayat hadis, namun ada salah satu mazhab yang memperbolehkan hadis tersebut, apakah hadis tersebut tetap maudhu atau tidak sahih saja? Terima kasih. Terima kasih pertanyaan Halimah. Kelompok 2 mau ditampung dulu pertanyaannya atau mau langsung dijawab? Tampung dulu ya, Iman. Kayaknya. Oke, ditampung ya. Halimah, mungkin pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar, di kolom chat ya. Oh iya, oke. Iya, teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, sambil nunggu penanya yang lain, ini saya beri komentar untuk penanya yang kedua ya. Apakah sebuah hadis yang dinyatakan maudhu tadi ya? Maudhu Iya, atau Pak. dhaif? Maudhu ya. Ya, namun ada yang memperbolehkan gitu ya, ulama mungkin maksudnya yang memperbolehkan. Apakah hadisnya tetap maudhu atau bisa menjadi sahih? Ada dua hal yang harus diperhatikan di sini ya, teman-teman semua. Pertama, kualitas hadis. Yang kedua, penggunaan hadis. Kalau kita berbicara kualitas hadis, itu kita berbicara kualitas hadisnya. Apakah hadisnya masuk kategori sahih, hasan, atau dhaif, gitu ya. 3 kategorinya itu. Jadi sahih, hasan, atau dhaif. Nah, nanti di dalam kategori itu masing-masing bisa di breakdown lagi gitu ya. Termasuk di dalam kategori dhaif yang lemah itu. Ada kategori misalnya hadis maudhu, ada hadis mungkar begitu ya. Jadi kalau hadis maudhu itu jelas-jelas hadisnya palsu. Jadi itu sebetulnya bukan hadis, bisa dikatakan demikian begitu ya. Karena itu palsu. Yang namanya palsu kan bukan yang asli. Seperti kita mengatakan emas palsu gitu. Berarti kan bukan emas ya. Itu sesuatu yang lain, tapi dianggap seperti emas misalnya. Berarti hadis palsu juga hakikatnya bukan hadis. Jadi orang mengatakan ini dan itu seakan-akan Nabi mengatakan, namun Nabi sesungguhnya tidak mengatakan itu. Jadi itu berdasarkan kualitas. Nah, sekarang berdasarkan pengamalannya. Hadis itu ada yang bisa diamalkan, ada yang tidak bisa diamalkan. Kan begitu ya? Nah, hadis yang dhaif, saya bilangnya dhaif, bukan maudhu. Hadis yang dhaif itu masih mungkin menurut ulama bisa diamalkan dalam batas-batas tertentu. Dalam batas-batas tertentu. Misalnya, temanya bukan terkait dengan tema akidah. Gitu ya. Jadi tema muamalah biasa. Kalau akidah itu harus hadis yang betul-betul jelas gitu. Tema-tema muamalah tadi itu kemungkinan juga bisa ditopang atau ibadah-ibadah furu'iyah ya. Bisa ditopang dengan dalil-dalil umum. Dalil-dalil umum gitu. Jadi ini contoh yang sering terjadi misalnya terkait dengan nisfu Sa'ban katakan begitu ya. Hadis-hadis tentang nisfu Sa'ban itu banyak yang lemah.
Tetapi amaliyah yang dilakukan dalam nisfu Sya'ban seperti membaca Al-Quran, bersolawat, begitu ya, itu kan sebetulnya bisa ditopang dengan perintah dari Al-Quran ataupun hadis lain yang memiliki makna yang sama. Misalnya tentang membaca Al-Quran, ada warattilil Qur'ana tartila, begitu kan ya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, begitu kan? Jadi ayat-ayat itu tidak spesifik memang menjelaskan perintah membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Tetapi di bulan apapun. Nah, kalau di bulan apapun berarti kan termasuk bulan Sya'ban. Jadi itu yang dimaksud dengan dalil umum. Dalil yang bisa digunakan secara umum. Dan artinya bisa juga menopang kegiatan itu dilakukan pada bulan-bulan tertentu. Gitu. Kemudian bersalawat. Itu juga kan diperintahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, misalkan gitu. Jadi bersalawat itu kan diperbanyak kapan saja boleh, begitu ya. Nah, artinya kalau di bulan Sya'ban mau diperbanyak juga boleh, kan gitu. Nah, untuk yang seperti itu, maka para ulama mengatakan amaliyahnya boleh dilakukan. Karena secara umum masih bisa ditopang oleh dalil-dalil yang umum tadi. Gitu. Tetapi kualitas hadisnya tidak berubah. Jadi kalau dia doif ya doif, kalau dia maudhu ya maudhu. Enggak bisa diapa-apain. Jadi enggak bisa diapa-apain. Walaupun itu diamalkan, walaupun itu masyhur. Nah, ada hadis lain tuh yang masyhur di kalangan kita tentang puasa. Naumus shaim ibadah. Ya kan? Itu kan masyhur tuh. Sampai-sampai mungkin sebagian dari kita waktu bulan puasa udah tidur aja dapat pahala gitu kan. Jadi berpikirnya begitu. Padahal hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Lalu gimana? Apakah hadis itu gara-gara masyhur, gara-gara banyak yang melakukan, gara-gara ada ulama yang membolehkan tidur di bulan puasa dalam rangka menghindari dosa? Apakah hadisnya bisa berubah nilainya? Tidak. Tetap saja hadisnya maudhu. Bahwa ada ulama misalnya yang mengatakan, oh boleh kok tidur, kan daripada itu bergibah gitu misalnya, ya enggak? Daripada banyak gibah, akhirnya pahala puasanya jadi hilang. Kan lebih baik tidur, lebih aman. Misalnya gitu kan, ada yang mengatakan, ya silakan. Tetapi itu tidak membuat nilai hadisnya berubah. Begitu ya, mudah-mudahan jelas. Ya baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Gimana Halimah, sudah terjawab? Alhamdulillah, terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi. Ada pertanyaan nih dari kolom chat dari Nurul Asia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Asia izin bertanya, bagaimana hukumnya bagi perawi yang menyebarkan hadis mungkar? Ini pertanyaannya juga rumit ya. Jadi tergantung apakah yang menyebarkan tersebut tahu kalau hadis itu mungkar atau hadisnya dhaif. Kalau dia tahu, nah ini repot nih. Oh, ini repot. Karena kita bisa berasumsi ya ini sebetulnya tidak harus dilakukan. Tetapi dalam sejarah itu terjadi tuh. Ada kumpulan kitab ya yang itu cukup populer terutama di majelis-majelis. Tetapi isi dari kitab itu banyak sekali hadis-hadisnya adalah hadis-hadis maudhu. Nah, gimana tuh? Hadis maudhu kan lebih parah dari hadis mungkar ya. Kalau hadis mungkar itu muttaham bil kadzib, diduga berbohong rawinya itu. Kalau maudhu itu ya bohong beneran gitu. Jadi udah nggak lagi duga-dugaan, emang ada buktinya dia
dia berbohong kan begitu ya. Nah itu seperti apa? Ya kita kembalikan ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam apa niat dibalik itu. Tetapi para ulama bersepakat hadis maudhu berarti juga kemungkinan di dalamnya hadis dhaif gitu ya. Boleh disampaikan dengan tujuan untuk menginformasikan bahwa hadis tersebut adalah maudhu. Begitu. Jadi kalau mau menyampaikan hadis maudhu, ya harus dijelaskan bahwa hadis ini hadis maudhu. Gitu. Jangan hanya disampaikan hadisnya saja. Gitu ya. Itu. Jadi wallahu alam nanti seperti apa itu saya kira ranahnya bukan kita. Kita tidak ingin menjudge, tetapi kalau kita bicara etika, maka etikanya tadi. Kita boleh menyampaikan hadis yang maudhu, tetapi dengan tujuan atau hanya untuk dengan tujuan menyampaikan bahwa hadis tersebut maudhu sehingga orang paham bahwa hadis itu adalah hadis maudhu. Begitu. Itu ya. Jadi dalam unsur ini adalah unsur pendidikan. Alasannya alasan pendidikan, alasan supaya orang lain tahu kalau hadis itu. Kenapa? Karena kita perlu menjaga rasa takzim kita kepada Rasulullah begitulah. Sebagai umatnya kan kita harus menjaga itu ya enggak? Jangan sampai kita menyampaikan sesuatu yang tidak benar terkait dengan Rasulullah walaupun sesuatu itu baik. Tetapi tidak benar kan tetap aja namanya tidak benar ya tidak benar kan begitu ya. Jadi itu bagian dari bagaimana kita menjaga akhlak dan etika kita. Dan Nabi pun sudah mewanti-wanti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang terkenal itu ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta mengatasnamakan aku, kata Nabi, muta'ammidan, sengaja, falyatabawwa maq'adahu, maka dia sedang menyiapkan tempatnya di neraka. Gitu. Itu Nabi sendiri yang mengatakan gitu. Makanya janganlah kita ikut-ikutan menyebarkan. Kalau memang tidak yakin, lebih baik saya kira kita tidak menyampaikan itu. Tapi kalau kita mau menyampaikan dan kita tahu itu maudhu atau matruk gitu ya, nanti ada lagi hadis mudallis gitu ya, hadis yang di dalamnya ada orang yang terhidden orang yang rawinya itu disembunyikan atau tersembunyikan. Nah, ini tergantung juga maksud dan tujuannya. Kalau dia nggak tahu ya bisa jadi itu tersembunyikan, tapi kalau dia tahu sengaja disembunyikan karena maksud tertentu supaya biasanya nilai hadisnya menjadi bagus, nah ini juga nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Saya kira itu. Silakan kalau ada yang menambah. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Mungkin kelompok 2 ada yang ingin menambahkan. Ya mungkin Ajis, silakan Jis. Mungkin sudah cukup, Iman. Baik, gimana Nurul? Apakah pertanyaan sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih Iman, terima kasih Pak Firdaus. Terima kasih kelompok 2. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari kolom chat dari Akdamil Haikal. Pertanyaannya adalah mengapa ada hadis qudsi? Bukannya itu isinya ada perkataan Allah, kenapa nggak jadi Al-Quran saja? Terima kasih. Mungkin ditampung dulu ya. Ada pertanyaan lagi dari Aisyah Yasvina. Dari kelompok 8, izin bertanya terkait hadis Arba'in. Bagaimana tentang hadis tersebut? Karena banyak sebutan hadis dari Rasulullah, tetapi nama atau sebutannya berbeda. Bagaimana ya? Dan adakah sejarah kemunculannya sebutan hadis Arba'in tersebut? Baik, kepada kelompok 2 dipersilahkan.
Izin menjawab pertanyaan Akdamil Haikal, moderator. Ya, silakan. Iya, Pak. Jadi Al-Quran sama hadis itu, kalau ditanya mengapa harus ada hadis qudsi padahal sudah ada Al-Quran, maka pertanyaan itu kita balik aja, mengapa harus ada hadis padahal sudah ada Al-Quran. Nah, jawabannya itu udah jelas, karena Al-Quran saja tidak cukup untuk menjelaskan semua kemauan Allah kepada manusia. Sebab Al-Quran itu sangat terbatas jumlahnya. Padahal akan dihafal oleh banyak orang dan membacanya merupakan ibadah. Kalau semua hal-hal kecil harus masuk dalam Al-Quran, maka tebalnya bisa mengalahkan ensiklopedia. Nah, ada beberapa perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Yang terpentingnya, yang pertama, Al-Quranul Karim adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah dengan lafalnya. Dan dengan itu pula, orang Arab ditantang, tetapi mereka tidak mampu membuat seperti Quran itu, atau 10 surat yang serupa, bahkan satu surah sekalipun. Tantangan itu tetap berlaku karena Al-Quran adalah mukjizat yang abadi hingga hari kiamat. Sedangkan hadis qudsi tidak untuk menentang dan tidak pula untuk mukjizat. Yang kedua, Al-Quranul Karim hanya dinisbahkan kepada Allah, sehingga dikatakan Allah telah berfirman. Sedangkan hadis qudsi terkadang diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah, sehingga nisbah hadis qudsi kepada Allah itu merupakan nisbah yang dibuatkan, maka dikatakan Allah berfirman. Dan terkadang pula diriwayatkan dengan disandarkan kepada Rasulullah SAW, tetapi nisbahnya adalah nisbah kabar, karena Nabi yang menyampaikan hadis itu dari Allah. Maka dikatakan Rasulullah SAW mengatakan mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya. Yang ketiga, seluruh isi Quran dinukil secara mutawatir, sehingga kepastiannya sudah mutlak. Sedangkan hadis-hadis qudsi kebanyakan adalah khobar ahad, sehingga kepastiannya masih merupakan dugaan. Secara derajat kesohihan, ada kalanya hadis qudsi itu sohi, terkadang hasan, dan terkadang pula doif. Yang keempat, Al-Quran bersumber dari Allah, baik lafaz maupun maknanya. Dia adalah wahyu, sedangkan hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, sedangkan lafaznya dari Rasulullah SAW. Maka hadis qudsi adalah wahyu dalam makna tetapi bukan dalam lafaz. Oleh sebab itu, sebagian besar ahli hadis diperbolehkan meriwayatkan hadis qudsi dengan maknanya saja. Yang terakhir, membaca Al-Quran merupakan ibadah, karena itu membaca di dalam sholat. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran itu. Sedangkan hadis qudsi tidak disyariatkan untuk dibaca dalam sholat. Allah SWT memberikan pahala membaca hadis qudsi secara umum saja. Maka membaca hadis qudsi tidak akan memperoleh pahala seperti yang disebutkan dalam hadis membaca Al-Quran, bahwa pada setiap huruf akan mendapatkan kebaikan. Jadi itu perbedaan hadis qudsi dengan Al-Quran Akdamil Haikal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Iya, terima kasih Adel atas penjelasannya. Gimana kelompok 2, mungkin ada tambahan? Silakan Ajis, biasanya Ajis nambahin. Baik, kalau nggak ada, gimana Akdamil Haikal? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah terjawab. Terima kasih Adel. Yap, sama-sama. Oke, saya tambahkan sedikit ya yang tadi hadis qudsi itu. Kalau ditanya mengapa harus ada hadis qudsi, saya kira kita mungkin bertanya tentang hikmah gitu ya, hikmah dari adanya. itu mah. Nah, salah satu hikmah yang bisa kita tarik dari adanya hadis qudsi adalah bahwa di sini menunjukkan bukti dari ayat Al-Quran in huwa illa wahyu yuha itu, ya, bahwa Nabi Muhammad wa ma Muhammadun, gimana ayatnya depannya, kok saya jadi lupa itu. Ada yang hafal nggak? Tetapi di ayat itu kan dikatakan Nabi Muhammad itu ya manusia begitu ya, tapi in huwa illa wahyu yuha. Tetapi perbedaannya adalah bahwa Nabi Muhammad itu diberikan wahyu. Nah, wahyu itu kan yang pertama tadi ya, Al-Quran itu ya. Al-Quran.
Di sini juga kita melalui hadis qudsi kemudian jadi memahami bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu wama yantiqu anil hawa. Itu ya. Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi itu bukan kemauan atau hawa nafsu dari pribadi Rasulnya, melainkan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasul. Nah, buktinya adalah diantaranya ya melalui adanya hadis qudsi, di mana Rasul sendiri menyatakan bahwa ini adalah firman Allah. Jadi kaulnya Allah, firmannya Allah yang disampaikan kepada beliau dan beliau kemudian menyampaikan lagi. Hanya saja karena dia hadis qudsi berbeda dengan Al-Quran, maka maknanya itu dari Allah, tetapi lafaznya itu dari Rasul, begitu ya. Seperti di parafrase lah kira-kira kalau dalam bahasa sekarang, kira-kira begitu ya. Intinya maknanya sama seperti yang diperintahkan oleh Allah, tetapi kalimatnya, diksinya, kata-katanya itu dari Rasul. Kira-kira begitu ya sebagai tambahan. Kemudian tadi apa pertanyaan yang arba'in tadi? Oke. Terkait hadis arba'in, bagaimana tentang hadis tersebut? Karena banyak sebutan hadis dari Rasul, tetapi nama ataupun sebutannya beda-beda. Bagaimana ya? Adakah sejarah kemunculan sebutan hadis arba'in tersebut? Oke, ini istilah saja ya, istilah yang dibuat oleh ulama ketika menulis buku, begitu. Jadi terkait dengan hadis arba'in Nawawi itu kan kitab hadis ya, kecil ya sebetulnya ya, bukunya itu ya, tipis ya kalau Arabnya itu, yang menghimpun 40-an hadis, tepatnya itu 42 hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi gitu. Jadi Imam An-Nawawi ini kan ulama gitu ya, beliau ingin kayak punya buku lah begitu ya, buku kumpulan hadis yang menurut beliau hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang penting begitu. Hadis-hadis yang terkait dengan masalah-masalah usul, masalah-masalah yang pokok di dalam Islam begitu ya. Dan juga tema-tema yang sangat penting, misalnya terkait dengan jihad, zuhud gitu ya, adab dan seterusnya. Karena beliau yang menulis, maka kan beliau boleh dong bikin judul gitu ya. Nah, maka kitab hadisnya dinamai Al-Arba'in An-Nawawiyah gitu. Dikenal sebagai kitab hadis yang menghimpun 40-an hadis gitu, 40. Nanti ulama yang lain punya nama kitab sendiri, boleh gitu. Boleh. Imam Muslim punya, Imam Bukhari punya ya. Al-Jami As-Sahih lil Bukhari gitu ya, misalnya kan begitu. Jadi kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis yang sahih ditulis oleh Imam Al-Bukhari. Boleh-boleh saja gitu. Jadi itu istilahnya haknya penulis lah gitu. Sama kayak kita mau bikin buku nih. Nanti mungkin Anda mau nanti akan dapat mata kuliah hadis-hadis pendidikan gitu ya misalnya ya enggak, hadis-hadis pendidikan. Terus nanti mau bikin buku begitu, hadis-hadis tentang apa, pendidikan anak usia dini begitu. Ya udah bikin buku boleh, misalnya berapa, 40 hadis tentang mendidik anak usia dini. Ya silahkan gitu. Nanti diberi judul begitu. Di dalamnya berisi kumpulan hadis. Jadi itu adalah sekali lagi hak yang disematkan kepada penulis author. Terkadang ada juga penulisan nama kitab itu terkait dengan metodologinya. Misalnya ada istilah as-sunan gitu ya. Ada istilah al-jami' tadi gitu ya. Ada istilah musnad gitu. Nah, itu istilah-istilah dalam kitab hadis yang merujuk kepada metodologi penulisannya. Itu ada juga seperti itu. Tetapi prinsipnya ya seorang penulis kan berhak untuk membuat judul gitu ya dari
buku atau kitab yang dia tulis. Dan ini semua terjadi ya setelah masa Rasul, tidak terjadi di masa Rasul gitu. Jadi semua itu kan terjadi di masa Rasul, khususnya masa keemasan penulisan kitab di dalam Islam itu kan abad ketiga Hijriah ya. Itu adalah puncak atau masa keemasan dari keilmuan ya atau literatur begitu ya dalam Islam gitu. Saya kira itu ya. Silakan kalau ada yang menambahkan. Baik, terima kasih Pak Firdaus atas penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Aisyah? Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Alhamdulillah sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, saya kira kita bisa cukupkan diskusinya ya. Sekarang saya ingin menjelaskan LTM yang nanti akan teman-teman isi. Untuk LTM ini, LTM keempat, tema kita kan tentang tadwin ya, atau penulisan kitab. Jadi pertanyaannya adalah berikan contoh nama lembaran atau nama kitab hadis yang berasal ditulis di masa sahabat tabi'in dan tabi'in. Selain ditulis judulnya, juga jelaskan sedikit ya, sedikit itu satu paragraf aja lah. Jadi nama dan penjelasan singkat lembaran ataupun nama kitab hadis yang berhasil ditulis pada masa sahabat, tabi'in dan tabi'in gitu. Jadi ya di masa sahabat ada nggak gitu kan apa namanya, dan ini ditulis oleh siapa, diterangkan sedikit lah kira-kira begitu ya. Kemudian yang kedua di masa tabi'in siapa, di masa tabi'in siapa, kira-kira begitu. Jadi itu LTM untuk minggu ini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah diposting, kalau mau dicek di Google Classroom-nya silahkan. Tidak ya? Baik, kalau tidak ada, saya kira kita cukupkan sesi sinkronusnya, teman-teman. Terima kasih kepada moderator Imaduddin Mukhtar dan kepada rekan-rekan kelompok 2, serta teman-teman yang tadi sudah bertanya untuk diskusi kita pada hari ini. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan kesimpulan bahwa sekali lagi Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan ya penulisan hadis di masa beliau masih hidup itu karena khawatir bercampur dengan teks dari Al-Quran, begitu ya. Karena itu ada juga ulama yang mengatakan, ini misalnya saya mengutip dari bukunya Profesor Dr. M.M. Al-Azami, beliau ini salah satu pakar hadis ya, kalau teman-teman mencoba googling itu ada buku beliau tuh Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya. Terjemahan sih ya, tapi ini cukup bagus. Di dalam buku beliau, Imam Al-Azami mengatakan ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa ya kalau menulis hadisnya tidak bercampur dengan Al-Quran, itu ya tidak dilarang juga sama Rasul gitu. Ada gitu pendapat itu. Tapi kebanyakan ulama memahami pokoknya tidak boleh nulis hadis gitu. Jadi ada juga pendapat yang seperti. Jadi misalnya seperti apa? Ya kalau nulis hadisnya yang nggak dicampur sama Al-Quran. Jadi Al-Quran ya utuh dibiarkan sendiri begitu.
Nah, karena tujuan dari pelarangan tadi adalah supaya tidak bercampur. Kan itu ya, ilatnya itu kan ya, tujuannya ya. Maka itu yang menjadi pokok larangan gitu. Artinya kalau pokok larangannya tidak dilanggar, ada juga yang mengatakan boleh begitu. Yang kedua, kenapa kita perlu memahami metode bagaimana hadis ini ditulis? Karena ada orientalis, ya. Orientalis ini akademisi dari Barat biasanya, yang menimbulkan keraguan-raguan terhadap hadis, gitu. Keraguan-raguan terhadap. Dikesankan bahwa hadis itu baru ditulis 100 tahun atau 150 tahun setelah Nabi wafat. Sehingga orang akan berpikir, oh jangan-jangan ini campur baur ini dengan pemahaman atau ingatan para sahabat tabi'in ataupun tabi'in yang mungkin belum tentu semuanya utuh gitu ya deh. Nah ini kan tentu berbahaya kalau orang memahaminya secara parsial seperti itu. Perlu dipahami bahwa pertama, orang Arab itu memiliki kelebihan hafalan. Ya. Dan para perawi itu adalah orang-orang yang terpilih. Makanya Anda dengar namanya kan itu terus kan seringnya, ya nggak? Nggak semua orang Arab kemudian bisa menarasikan hadis gara-gara bertemu dengan Rasul. Ya kan? Kan sahabat Rasul itu banyak, karena definisi sahabat itu adalah orang yang bertemu, orang Islam ya, yang bertemu dengan Rasul. Kan begitu ya? Kan itu jumlahnya banyak. Ratusan, bahkan lebih. Gitu kan? Tetapi kan perawi hadis kan enggak sebanyak itu. Orangnya enggak terlalu banyak. Itu kenapa? Karena tentu yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang pakar di bidang itu, memiliki kualifikasi dan kompetensi yang jelas gitu. Ya, itu kualifikasi dan kompetensinya tadi itu ya. Misalnya dia adalah orang yang siko, orang yang soduk, orang yang terbukti memiliki ingatan yang kuat dan seterusnya. Nah, itu yang pertama. Jadi, walaupun tidak ditulis secara khusus, tapi mereka mengingat. Yang kedua, ada juga indikasi bahwa mereka mungkin menuliskan itu selama tidak bercampur dengan Al-Quran. Karena yang bercampurnya itu yang nggak boleh. Kan begitu. Dan terkait dengan ini, Profesor Azumi juga membuktikan bahwa di masa Arab, zaman dulu, itu sudah ada orang-orang yang memang memiliki kemampuan untuk menulis. Makanya dulu kita dengar ya, di zaman pra-Islam, itu ada pujangga-pujangga, penyair-penyair gitu, yang katanya bisa bikin syair-syair Arab yang luar biasa bagus dan indah, dan bahkan kemungkinan itu dilombakan gitu. Dan syair Arab yang menang, yang baik, yang terpilih itu ditempel di Ka'bah, di tembok Ka'bah, gitu ya. Lah artinya ini kan menunjukkan bahwa pada masa itu orang-orang Arab sudah memiliki kemampuan tulis menulis, bahkan kemampuan sastra. Sastra ini kan lebih tinggi dari tulis menulis. Ya, syair segala macam itu kan levelnya lebih tinggi. Jadi sudah ada memang orang-orang yang mampu. Hanya saja memang tadi itu hadis yang masyhur yang kita pahami adalah bahwa Nabi melarang karena khawatir bercampurnya antara Al-Quran dan hadis. Gitu. Tetapi ada juga di sini dijelaskan yang kemudian membolehkan, begitu ya, membolehkan. Tetapi tentu harus dijaga bahwa itu tidak bercampur dengan Al-Quran. Nah, ini menjadi penting untuk menunjukkan bahwa hadis Nabawi itu terjaga, begitu. Terjaga dari berbagai segi. Terlebih ketika dia dikumpulkan oleh para perawi, ya, itu dilakukan dengan cara yang sangat metodologis, dengan cara yang sangat hati-hati. Sehingga otentisitas atau keaslian hadis itu terjaga. Ini yang menjadi dasar alasan yang membantah keraguan-raguan yang disebarkan oleh beberapa orientalis non-muslim yang mencoba membuat tulisan-tulisan yang bisa mengakibatkan timbulnya keraguan-raguan. Jadi itu kira-kira fungsi dari kenapa kita belajar ini.
hadis dan kodifikasinya dari masa Rasul sampai masa tabi'in. Saya kira itu sebagai tambahan. Mari kita sama-sama tutup sesi sinkronus dan nanti silakan teman-teman beranjak ke sesi asinkronus ya untuk menyelesaikan LTM-nya di Google Classroom. Sekarang kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alamin. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, moderator. Terima kasih kelompok 2.